Tes 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 1 2 3. Anjay. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang pandemi yang sedang terjadi di negara ini, yaitu COVID-19. Mengapa saya memilih COVID-19? Karena sangat menarik untuk didiskusikan dan banyak sekali memunculkan perdebatan. Nah, di samping perdebatan itu ada yang namanya teori konspirasi. Bukan hanya tentang COVID-19 ini, tapi sebelum adanya COVID-19 ini sudah ada teori konspirasi yang banyak lagi. Salah satu channel YouTube yang membahas tentang teori konspirasi yaitu channel YouTube pemilik akunnya ini orang Indonesia, dan channelnya bernama FE101 channel. Bisa kalian lihat di YouTube, kalian cari saja yang namanya channel teori konspirasi, pasti langsung muncul FE101. Nah, channel ini membahas tentang bumi itu datar, menganut teori tentang bumi itu datar. Nah, jika kalian tertarik, kalian bisa langsung saja mengunjungi channel ini. Nah, linknya ada di deskripsi. Ketika munculnya pandemi ini, mereka pun beranggapan bahwa pandemi ini adalah ulah elit global, yaitu Bill Gates. Nah, dan beberapa kali video atau konten dari channel ini kena take down oleh pihak YouTube. Karena apa? Karena mungkin terlalu sensitif untuk dibahas ya. Karena kenapa orang awam seperti saya ini kalau tidak benar-benar bisa memilah bakal bisa terjerumus dengan teori seperti ini. Dan beberapa selebgram pun atau influencer seperti Yang Les itu memegang kuat teori konspirasi tentang adanya COVID-19 ini dibuat oleh elit global. Ini kita lihat kenapa video dari channel ini sering di-take down oleh pihak YouTube. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Katanya saya tidak terkejut. Ya, karena sudah beberapa kali memang pernah di-take down videonya oleh pihak YouTube. Dan kali ini di-take down lagi. Ini bisa kalian lihat, hanya 0, tidak ada sama sekali yang terkena copyright channel ini. Tapi kenapa videonya sering di take down? Dan ada website yang mengatakan YouTube ubah kebijakan soal video corona. Jadi YouTube membatasi video-video tentang channel-channel yang membahas tentang corona. Jika membahas hanya tentang corona, mungkin tidak masalah. Tapi yang menyelewengkan bahwa corona itu adalah ulah elit global, ini YouTube agak geram dengan channel-channel seperti ini. Ya, dari video terbaru dari channel ini kita diarahkan menuju link di deskripsi video. Dan langsung saja ya, kita menuju videonya. Inilah video yang diarahkan tadi melalui link deskripsi dari channel FE101. Mari kita simak sama-sama ya. Hampir semua orang ketakutan dengan COVID akibat propaganda yang dibesar-besarkan oleh media. Tiap hari, semua media mengutip jumlah korban terinfeksi dan kematian akibat COVID. Nah, di awal saja kata-katanya sudah kita lihat propaganda yang dibesar-besarkan, jumlah kematian yang dibesar-besarkan oleh media. Itu sudah memancing kita untuk berpikiran, wah ternyata benar, jumlah kematian COVID ini ada kemungkinan dibesar-besarkan. Kita lanjut. Seharusnya media-media juga melakukan investigasi dan komparasi sendiri untuk memberi informasi yang lebih mencerahkan bagi publik. Mari kita gunakan data-data yang dipublikasikan oleh organisasi-organisasi elit. Kita gunakan data mereka untuk memukul mereka sendiri. Dalam seni bela diri, ini disebut jurus pinjam tenaga lawan.
Kita gunakan data-data jumlah kematian tahun lalu dari PBB, Worldometer, The Lancet Infectious Diseases, dan WHO. Ini sumber Jumlah data kematian dari orang internasional. sedunia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai dengan 10 Mei, hampir 21 juta orang yang mati. Jumlah kematian akibat kanker tahun lalu, pada periode yang sama, 3 juta orang. Kematian akibat HIV atau AIDS, 616.000 orang. Akibat diare, 586.000 orang. Akibat TBC, 530.000 orang. Akibat malaria, 359.000 orang. Akibat COVID-19 disebut 280.000 orang. Artinya, dari 100 orang yang mati di seluruh dunia, cuma 1 orang yang mati karena katanya terinfeksi COVID. Nah, ini di sini kembali saya tegaskan, dari 100 orang yang mati di seluruh dunia, hanya 1 orang yang katanya di sini ditulis katanya terinfeksi COVID. Nah, dari data tersebut lebih banyak yang bukan terkena COVID angka kematiannya. Tapi kenapa korban COVID ini yang dibesar-besarkan oleh media? Itu yang ditegaskan dari video ini. Itu pun hasil tesnya 80% meleset. Bukan karena PCR-nya, tapi karena nggak ada acuan ilmiah yang disebut gold standard. Data dari PBB dan International Vaccine Access Center. Kita juga gunakan data-data nasional dari Kapolri, BPS, dan Kementerian Kesehatan. Jumlah kematian di Indonesia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai 10 Mei, 632.000 orang mati. Kematian akibat diare balita, hampir 12.000 orang. Akibat kecelakaan lalu lintas, 8.400 orang. Akibat HIV atau AIDS, 1.600 orang. Berapa jumlah kematian yang katanya karena COVID? 959 orang. Kembali kita simak total kematian yang ada di Indonesia pada periode 131 hari, yaitu 632.016 orang. Di sini ada 4 penyebab kematian, yaitu diare balita, kecelakaan lalin itu lalu lintas ya, HIV AIDS, ini penyakit intim, dan COVID-19. Paling sedikit itu COVID-19. Tapi mengapa kembali ditegaskan oleh channel ini, kok tidak diare balita saja yang dibesar-besarkan bahayanya? Kan juga sama-sama bahaya, apalagi kecelakaan lalu lintas. Kok nggak kenapa mobilnya saja yang diberi physical distancing? Nah, diare balita sama juga seperti HIV AIDS. HIV AIDS sudah banyak sosialisasinya. Nah, tapi sekarang kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu COVID-19. Penyakit yang sangat ditakuti oleh masyarakat Indonesia. Tapi bukannya saya tidak takut, ya saya sama juga. Tapi jangan terlalu heboh sendiri, tetap waspada gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu video lengkapnya seperti apa, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Kenapa hanya COVID yang difokuskan oleh media, bahwa COVID itu berbahaya? Kenapa kok tidak diare? Kenapa tidak kecelakaan lalu lintas? Nah, itu masih menjadi sebuah tanda tanya, apa memang benar media mewanti-wanti warga Indonesia agar tetap menjaga kebersihan? Memang tujuan dasarnya seperti itu. Dan pemerintah kita sudah mengambil kebijakan, yaitu bukan lockdown total seperti negara Cina yang pertama kali terkena wabah ini. Kenapa Indonesia tidak menerapkan lockdown seperti Cina? Karena Indonesia masih mempertimbangkan banyak hal seperti ekonominya. Ekonomi kita memang jauh dari negara Cina. Memang itu sesuai fakta. Mengapa Cina itu menerapkan lockdown? Karena yang terinfeksi virus corona ini yang paling banyak itu di kota Wuhan. Dan asal kalian tahu, kota Wuhan itu merupakan bukan pusatnya negara Cina. Makanya mereka berani untuk menerapkan lockdown. Nah, sedangkan kita di Indonesia yang paling banyak terkena COVID ini kota-kota besar, apalagi ibu kota. Nomor 1, kota-kota besar lainnya Surabaya. Jika Indonesia menerapkan lockdown, sama saja mereka mematikan jantung ekonominya negara itu sendiri. Karena apa? Jantungnya negara Indonesia ini ada di ibu kota, dan ibu kota itu sendiri terkena angka positif corona paling banyak. Makanya pemerintah kita tidak memilih lockdown,
tapi memilih bagaimana caranya Indonesia tetap mengurangi angka positif corona dengan cara social distancing atau physical distancing. Tapi di samping itu, perekonomian tetap jalan. Ya, saya rasa tindakan pemerintah ini sudah cukup baik, seperti memutus kegiatan yang mengumpulkan massa secara banyak. Dan cara ini sudah dilakukan oleh negara-negara lain yang sudah terkena corona ini, seperti Arab Saudi. Mereka menutup semua akses pada Mekah. Kalian tahu setiap harinya Mekah menampung berapa banyak orang dari berbagai negara. Tapi dengan adanya corona ini, mereka tetap menjalankan apa yang seharusnya mereka terapkan. Nah, sama seperti di Indonesia juga seperti itu. Kita sudah memutus kegiatan belajar mengajar di sekolahan. Bayangkan jika belajar mengajar di sekolahan tetap dilakukan, berapa banyak angka kematian. Karena dalam sekolahan itu terdapat massa yang jumlahnya sangat banyak. Dalam satu sekolah pun terdapat ratusan siswa, bahkan hampir mencapai angka 1000. Nah, selain memutus kegiatan belajar mengajar, di Indonesia juga sudah membatasi kegiatan di tempat ibadah. Nah, di Indonesia ini kan mayoritas agamanya Muslim, dan pemerintah pun menganjurkan tidak ada kegiatan di tempat ibadah itu, meskipun di masjid, di gereja, dan di tempat ibadah lainnya. Dan pemerintah menganjurkan untuk melakukan ibadah di rumah sendiri. Kalau kita punya pemikiran, ngapain sih kita takut sama virus? Padahal mati hidup orang itu sudah ada yang ngatur. Semua itu dari yang kuasa. Nah, kalau prinsip Anda seperti itu, coba Anda sekarang duduk atau tiduran di tengah jalan raya yang lewatannya truk-truk besar gitu. Nah, dan Anda berpatokan dengan prinsip Anda, hidup dan mati sudah ada yang ngatur. Coba Anda tiduran di sana. Kalau memang Anda tidak mati, berarti prinsip Anda itu 100% benar. Kalau Anda berprinsip seperti itu, Anda harus ada ikhtiarnya dulu. Gak apa-apa berpikiran seperti itu, tapi harus memperhatikan apakah ini 100% benar. Nah, di Arab Saudi saja yang penduduknya 100% itu Islam semua, mereka menutup akses beribadah mereka selama pandemi ini. Ka'bah, pusat keramaian di negara itu, mereka tutup karena mereka berpikir panjang. Kalau mereka tetap masih ngebuka, berapa banyak orang yang akan terinfeksi. Itu kalau kalian menganggap corona ini tidak perlu disikapi dengan terlalu serius, ya cukup tanam dalam diri Anda sendiri. Gak usah Anda gembar-gemborkan dengan tindakan Anda. Ngapain pakai masker sih keluar, cuma deket aja. Nah, hal seperti itu memang sepele, tapi gak usah kalian tunjukkan. Nah, pemerintah kita sekarang ini sudah memberikan program yang terbaik buat masyarakatnya. Tinggal kita mengikuti saja alurnya. Buat apa ada presiden kalau kita tidak mengikuti perintahnya? Buat apa disusun pemerintahan kalau kita terus membantah? Ayolah kita berpikir terbuka. Kalian lihat tim medis sedang berjuang di sana. Dan baru-baru ini media sosial ramai dengan Indonesia terserah. Apa maksudnya Indonesia terserah ini? Karena penduduk dari negara Indonesia ini sulit sekali untuk diatur. Karena mereka beranggapan pandemi ini tidaklah terlalu membahayakan untuk diri mereka. Selepas dari itu, bagaimana tindakan kita untuk menghargai tim medis yang sedang berjuang untuk menyembuhkan teman-teman kita yang sedang terinfeksi corona? Dan masih banyak kita temui pihak-pihak yang masih menyalahkan tim medis karena tim medis tidak bekerja dengan ikhlas. Nah, pemikiran seperti ini mungkin ada videonya, akan saya tampilkan di sini. Corona ini saya udah capek. Kenapa bang? Sampai nyari kerjaan dari pagi, nggak dapat cuma satu. Bagaimana bisa mengurus untuk keluarga? Sedangkan kalian yang bilang capek-capek itu dibayar tunjangannya banyak. Sudah lakukan saja, jangan banyak omong. Kalau memang nggak mau, ya udah mundur, saya gantinya. Nah, seperti itu.
itu adalah dari salah satu pihak yang menyalahkan tim medis. Kenapa tidak dikerjakan saja? Kenapa masih mengeluh? Bagaimana mereka tidak mengeluh? Rekan-rekan medis mereka sudah banyak yang gugur. Karena di samping memang kewajiban mereka sebagai tim medis yang harus menyembuhkan korban-korban COVID ini, ada beberapa yang terinfeksi COVID ini tidak jujur pada tim medis. Gejalanya tidak disebutkan kenapa, dan tim medis pun tidak bisa memastikan bahwa itu gejala dari COVID atau bukan. Tahu-taunya mereka terinfeksi virus ini juga. Nah, kan kasihan, pulang dari merawat pasien COVID, berinteraksi dengan keluarga di rumah, terkena satu keluarga. Mungkin kalian berpikir seperti itu, dan ada juga yang tidak berpikir. Meskipun ada pihak yang membanding-bandingkan antara tim medis dengan profesi lainnya, bahwa tim medis ini memang kewajibannya seperti itu, dan di samping mereka merawat pasien COVID, mereka bakal diberi bayaran sesuai dengan kewajibannya. Nah, pihak-pihak seperti ini menuntut keadilan karena mereka merasa tidak adil. Lah, memang tugasnya tim medis seperti itu, kenapa harus pakai kata-kata Indonesia terserah? Nah, mereka menuntut seperti itu. Dan saya lihat ada salah satu ucapan dari mereka bahwa mereka siap menggantikan tim medis yang ada di Indonesia ini. Memang kalian punya dasar untuk mengobati pasien yang terinfeksi virus corona ini. Kalau memang kalian yang tidak terima dengan keluhannya tim medis ini, ya kalian tidak apa-apa mengeluh juga tentang profesi kalian yang sedang menurun penghasilannya. Karena saya rasa sudah tugas dari diri kita masing-masing mempunyai pemikiran, tidak usah saling menyalahkan lagi. Bagaimana negara kita bisa maju kalau penduduknya masih terus menyalahkan pihak ini? Berbuat baik pun masih ada menyalahkan, apalagi berbuat salah pasti langsung berjuta-juta orang yang akan maki mereka. Dan di samping pandemi ini juga banyak donatur-donatur yang berasal dari selebgram, influencer. Mereka sudah ikut serta dengan cara mengumpulkan donasi dari orang-orang dan disalurkan kepada warga yang memang membutuhkan bahan pangan. Pasti pemerintah juga memikirkan hal itu, bagaimana caranya COVID ini cepat selesai, dan di samping itu warga tidak merasa dirugikan. Jadi buat kita berhenti saling menyalahkan. Kalau kita memang mampu, ya kita bantu dengan semampu kita, dengan donasi kita. Tidak usah terlalu besar. Yang penting membantu orang-orang yang memang benar membutuhkan. Di samping itu, kalau memang ada pemerintah yang belum mengirimkan bantuan kepada masyarakatnya, kegiatan itulah yang bisa kita bantu. Jangan hanya terus-terusan menyalahkan pemerintah tidak becus. Kalau bisa jangan hanya menyalahkan, tapi memberikan saran, memberikan kritikan yang membangun. Dan yang paling penting, bagaimana diri kita bisa mengatur diri ini sendiri. Kalau kita sudah bisa mengatur diri ini, mengikuti program pemerintah dengan benar, menjalani anjurannya, kita bakal bisa mengajak orang lain. Kalau kita boro-boro mau mengajak orang lain, suruh pakai masker aja ngeluh, bagaimana kita bisa menyelesaikan pandemi ini? Kesimpulannya, semua ini kembali ke diri kita. Kita harus menghargai tim medis yang sudah berjuang di tengah pandemi ini dan berhenti saling menyalahkan. Kita semua sadar pandemi ini sudah mematikan profesi kita, penghasilan kita, bahkan perekonomian negara. Dan semua pandemi yang terjadi ini pasti ada hikmahnya. Jangan kalian hanya memikirkan negatif-negatifnya saja. Kita banyak quality time dengan keluarga. Dan sekarang kita memiliki standar kebersihan yang lebih baik dari sebelumnya untuk diri kita sendiri. Kalian pasti bertanya-tanya, kapan pandemi ini akan segera berakhir? Dan muncul banyak sekali anggapan bahwa akan di akhir tahun atau di bulan November depan ini. Kita tidak ada yang tahu. Yang pasti, kalau kita mengikuti anjuran pemerintah dengan baik, yaitu menerapkan physical distancing dan menerapkan protokol kesehatan lainnya, pasti pandemi ini akan segera berakhir. Terlepas dari teori konspirasi, COVID ini ulah elit global atau bukan, kita harus yakin bahwa pandemi COVID ini akan segera berakhir. Dan terus jaga kesehatan dan kebersihan kalian agar terhindar dari wabah virus yang jahanam ini. Nah, itulah beberapa opini yang ada di pikiran saya. Kalau ada pihak yang tersinggung, mohon maaf. Dan buat kalian yang sedang berjuang di tengah pandemi COVID ini,
terus semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.